Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Dzikru hafin kutiba yuktaba bidal abidin wa taraddahirin qalal mu'allif. Nafa'anallahu bihi wa ba'ulumih bidarin amin. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabihi ila qawlihi wa an Abi Musa. Diriwayatkan dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Pernah kita sebutkan singkat biografinya. Dari marga al-Ash'ari, qabilah al-Ash'ari, berasal dari Yaman. Katanya dikatakan Ash'ari karena ada salah satu nenek moyangnya itu ketika lahir tubuhnya banyak rambutnya, sehingga dikatakan Ash'ar, dari kalimat syar, yang nantinya akan muncul atau lahir seorang ulama yang sangat terkenal dan kita ikutin dalam pendapat tentang akidahnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari. Nah, jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah itu mengikuti salah satu dari dua tokoh, ya, antara lain Abul Hasan al-Ash'ari, yang kedua Abu Mansur al-Maturidi. Nah, jadi ketika dikatakan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, ya pendapatnya kembali atau merujuk kepada dua orang ini. Kalau dalam fikih 4 orang, ya, kita tahu dan kita sangat ingat, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Oke, beliau mengatakan, meriwayatkan dari Nabi, qala ihtaraqa baitun bil Madinah, telah terbakar sebuah rumah di kota Madinah, ala ahlihi minal lail, pada suatu malam. Falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ya, ketika berita itu disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan, inna hadhihin nar aduwwun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Ya. Hakikat ataupun majas, ya, di sini api, api dunia, atau majas di sini juga diartikan karena nanti kita akan menghadapi api neraka. Nah, jadi seakan-akan Nabi mengisyaratkan di sini dengan dua api dunia dan api neraka. Dan kedua-duanya adalah musuh orang Islam. Jadi yang dimaksud dengan musuh orang Islam ini, kalau api neraka, ya berarti jangan sampai kita itu masuk ke dalamnya dengan melakukan kemaksiatan. Inna hadhihin nar aduun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Ya, jadi kalau kalian tidur, maka matikan itu api. Nah, jadi ini kejadiannya karena, ya, sebuah keteledoran salah satu penduduk di kota Madinah pada saat itu, waktu malam hari apinya itu lupa dimatikan sehingga rumahnya itu terbakar. Nah, kemudian dijelaskan di syarah, di penjelasan di sini. Nah, sekarang kalau apinya itu sudah berinovasi misalkan, ya mungkin dulu itu api nggak ada tutupnya, ya, dibiarkan terbuka begitu saja, ya. Tapi kalau sudah misalkan ada tutupnya, apalagi kalau sekarang pakai lampu-lampu, ya itu nggak masalah, ya. Tapi tetap, ya, kalau seandainya tidak digunakan itu dimatikan agar kita tidak tergolong sebagai orang yang mubadzir. Dalam hadis ini juga pelajaran yang dapat kita ambil bagaimana Nabi itu mengajari kita perkara duniawi. Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan Nabi itu hanya fokus dalam agama, ibadah, kemudian bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenyataannya tidak. Banyak dari sunnah-sunnah Nabi itu yang berkaitan dengan duniawi. Di antaranya masalah ini. Jadi kita itu, ya, harus waspada, dan semuanya itu ada sebab akibatnya. Jadi sesuatu terjadi nggak mungkin kemudian terjadi begitu saja, pasti ada sebabnya. Kayak contohnya kebakaran. Nah, ini terjadi karena ada keteledoran, api nggak dimatikan. Ini contoh pertama. Jadi usahakan, ya, kita itu jangan
menyodorkan diri kita kepada sebuah kerugian atau kebinasaan. Apalagi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan ceburkan diri kalian kepada sebuah kebinasaan. Jadi kalau nggak mau kita mengalami kerugian atau kebinasaan, maka jauhilah seperti itu. Jadi ya kalau mau tidur ya maka diperhatikan apa itu sesuatu yang dapat membahayakan kita. Nah, kayak kemarin sempat kejadian juga waktu anak pulang kampung itu waktu udah nyampe Jepara baru inget gas itu belum dicabut. Gas belum dicabut. Akhirnya ya kita juga kalau seandainya dibiarkan begitu saja takutnya bocor dan sebagainya, ada tikus masuk menggigit. Akhirnya ya kita harus cepat-cepat gandain kunci rumah, diduplikat, kirim langsung ke Jakarta, suruh tetangga untuk ngelepas itu. Nah, jadi untuk bentuk kewaspadaan. Jadi itu jadi apa namanya keteledoran ya, jangan sampai kita itu teledor ya dalam masalah seperti ini. Contoh lain, Nabi itu ngajari masalah duniawi terkait misalkan cara bercocok tanam. Ya, Nabi itu pernah suatu saat melewati sebuah ladang, nah, di situ banyak orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma. Nah, Nabi akhirnya tanya, apa yang kalian lakukan? Ya, kita sedang mencoba mengawinkan kurma ini, pohon kurma. Coba kamu jangan lakukan itu. Tapi ini adalah ilmu yang sudah turun temurun. Akhirnya Nabi diam aja. Coba kalau seandainya dia nerima yang bakal Nabi sampaikan nasihat ya tentang cangkok tadi, mungkin bisa jadi hasilnya itu lebih banyak dan lebih baik. Tapi karena dari awal sudah di stop ya, istilahnya di stop, bahwasanya ini sudah turun temurun, akhirnya Nabi nggak melanjutkan. Ternyata di tahun selanjutnya itu ya apa yang mereka lakukan itu membuat hasil kormanya itu menurun dan banyak yang rusak. Nah, itu coba kalau seandainya Nabi menyampaikan, mungkin sampai sekarang ada metode khusus ya yang bisa dilakukan oleh para petani tadi. Ya, karena Nabi nggak jadi melanjutkan itu. Nah, jadi intinya dalam hadis ini kita diajari oleh Nabi bahwasanya perkara dunia itu juga penting. Jadi umat Islam itu tidak melulu hanya fokus dalam masalah akhirat. Tapi dunia itu penting karena dunia juga kita perlu untuk sampai kepada akhirat. Dalam Al-Quran juga disebutkan ambillah wabtaghi fima ataqallah daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah sesuatu yang bisa mengantarkan kamu ke akhirat, tapi jangan lupa bagianmu untuk dunia. Nah, jadi orang terkadang ya perlu memfikirkan ya tentang hal duniawi, ya, tapi tetap jangan lupa bahwasanya tujuan akhir kita adalah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.